Ternyata saat itu si Nelly nggak dapat jawaban apa-apa. Malahan suara nyanyian yang tadinya itu merdu banget itu tiba-tiba menghilang pas si Nelly itu ngetokin pintu kamar yang... Sebelum gue mulai videonya, di sini gue mau bilang dulu kalau cerita ini gue dapat dari RI Baca Bio Grisela. Kalau misalnya kalian kepo dengan si doi, kalian bisa cek aja akunnya di RI Baca Bio Grisela. Selamat malam semuanya. Semoga cerita kali ini bisa membawa kalian menuju mimpi yang indah. Selamat menikmati dan awas di belakang kalian. Singkat cerita, di sini ada seorang anak perempuan yang bernama Zea yang baru saja pindah ke sebuah asrama baru. Nah, pada saat sampai di asrama ini, ternyata orang-orang yang ada di sana itu baik semua. Itu welcome pas si Zea ini datang. Padahal awal sebelum si Zea ini sampai ke asrama, dia tuh sempat mikir kalau bagaimana kalau misalnya pas dia itu pindah ke sini, ternyata orang yang ada di sana di asrama ini itu punya sifat yang jelek atau orangnya nggak welcome sama si Zea. Dan ternyata ya sampai di asrama ini orangnya tuh welcome banget sama si Zea dan juga teman-temannya. Cuman anehnya di sini pas malam harinya sekitaran jam 9 malam saat si Zea lagi sendirian di dalam kamar. Sedangkan ketiga temannya ini lagi ada di teras lagi berbicara dengan orang-orang yang ada di asrama. Ya anggapannya di sini kayak lu orang baru ya lu harus nyapain lah orang-orang atau orang yang lebih senior di asrama tersebut. Nah anehnya itu pada saat si Zea ini lagi sendirian di dalam kamarnya. Dan pas banget juga ya pintu kamar si Zea pada saat itu juga kebuka lebar. Tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki yang menatap ke arah Zea. Dan dia tuh ngomong dengan nada yang pelan. Jangan macam-macam karena jumlah kami sangatlah banyak di sini. Lu pindah ke asrama, terus lu tiba-tiba ketemu bocah, lu nggak tahu ini siapa nih. Dia tuh ngomong ke lu, jangan macam-macam karena jumlah kami itu ada banyak banget di sini. Maksudnya apa? Dan nggak lama setelah itu, anak laki-laki ini itu kabur. Dia kabur, berlari, dan menuju ke kamar yang ada di sebelah kamar si Zea. Nah Zea saat itu dia bingung nih. Maksud dari kata-kata si anak ini apaan coba? Saat itu Zea langsung keluar dari kamarnya dan pergi ke ruangan sebelah. Dan dia baru baru notice. Kalau saat si Zea ini diajak keliling room tour asrama sama si ibu pemilik asrama. Ternyata si ibu ini dia tuh pernah ngomong ke Zea. Kalau posisi kamar si Zea ini kan ada di sebelah kanan. Nah di sebelah kirinya si Zea ini ada sebuah ruangan yang kosong nggak terpakai. Dan ruangan ini itu terkunci dan digembok. Alias nggak ada orang yang menempati ruangan tersebut. Cuman pada saat si Zea ini memperhatikan anak laki-laki yang tiba-tiba nongol dan ngomong ngelantur dengan kata-kata yang aneh. Zea kaget nih karena anak laki-laki itu pas dia selesai ngomong dia langsung kabur ke ruangan sebelah yang ada di bagian kiri. Karena pas si Zea ini ngelihat anak laki-laki tersebut, dia tuh dengar kalau anak laki-laki ini berlari menuju ke ruangan sebelah dan ia juga dengar kalau ada pintu yang dibuka dan juga ditutup. Zea saat itu bingung banget dengan sosok kehadiran bocah laki-laki ini dan di sini dia mencoba untuk kayak berpikir positif. Mungkin aja badannya lagi kecapean banget abis pindah dari tempat yang cukup jauh dan mungkin pikirannya saat itu lagi kayak ngehalu. Nah asrama tempat tinggal si Zea yang baru ini bisa dibilang cukup luas karena satu ruangan ini bahkan bisa diisi oleh 4 orang. Alias di dalam kamarnya ini ada 2 kasur tingkat yang posisinya itu ada di sebelah kiri dan juga kanan. Sedangkan di tengah-tengah ruangan kamar ini itu ada sebuah lemari yang cukup besar dan kebetulan nih saat si Zea pindah, ia pindah barengan bersama dengan temennya. Jadi di sini ada Nelly, Anin, Sari dan juga Zea. Gangguan aneh yang dialami sama si Zea ini bukan cuma sekali, melainkan pada saat itu sekitaran jam 11 malaman. Di sini kan saat itu si Zea, Nelly, Sari dan juga Anin itu sedang bergadang. Mereka bergadang ngerjain tugas matematika yang belum selesai. Cuman pas mereka itu lagi fokus ngerjain tugas, tiba-tiba mereka itu mendengar suara perempuan yang nyanyiannya ini, suaranya ini itu merdu banget. Nah saat itu mereka berempat itu mengabaikan suara nyanyian ini ya. Tapi gak lama setelah itu mereka baru notice dan sadar lagi kalau suara nyanyian yang begitu merdu ini
itu asal suaranya berasal dari ruangan kamar yang ada di bagian sebelah kiri, yaitu di ruangan kamar di sebelah si kamarnya si Zea. Saat itu teman si Zea yang bernama Nelly ini memberanikan dirinya untuk keluar dan berjalan ke depan pintu kamar yang ada di sebelah. Suaranya ini itu makin lama kayak makin keras dan kedengaran jelas banget ya kalau suaranya ini itu berasal dari kamar yang kosong. Si Nelly memberanikan dirinya untuk bertanya, "Kak, assalamualaikum, ada orang nggak di sana? Di dalam kamar ini ada orang apa enggak?" Ternyata saat itu si Nelly nggak dapat jawaban apa-apa. Malahan suara nyanyian yang tadinya itu merdu banget itu tiba-tiba menghilang pas si Nelly itu ngetokin pintu kamar yang ada di ruangan yang kosong ini. Saat itu juga keempat orang ini itu langsung kabur masuk ke ruangan kamar mereka, langsung naik ke atas kasur dan nutupin tubuh mereka dengan menggunakan selimut. Nah, saat mereka lagi ketakutan, panik, dan sembunyi di dalam selimut mereka masing-masing, tiba-tiba si Zea ini buka topik. Zia tuh ngomong kalau sebenarnya semalam dia tuh bangun sekitaran jam 1 atau 2 tengah malaman gara-gara si Zia ini itu mendengar suara tangisan seorang perempuan yang suaranya itu berasal dari ruangan sebelah, ruangan kamar yang kosong. Saat itu juga si Nelly, Anin, Sari, mereka bertiga ini tuh langsung panik pas dengerin kata-kata dari si Zia. Karena mereka tuh mikir, wah jangan-jangan kita pindah ke asrama yang berhantu. Keesokan paginya keempat orang ini dia langsung bercerita ke pemilik asrama tentang apa yang mereka alamin semalam. Cuman anehnya di sini si pemilik asrama dia tuh ngomong ke mereka, palingan mereka ini lagi halu pada saat itu. Ya, mereka itu bingung juga dengan kata-kata si pemilik asrama karena mereka yakin banget kalau itu bukan halu. Tapi kenapa si pemilik asrama itu ngomong kalau mereka lagi halu? Dan di sini si pemilik asrama juga ngingetin ke mereka kalau misalkan mereka mendengar suara yang aneh-aneh lagi, mereka nggak boleh ke ruangan sebelah, apalagi ngetokin pintu yang ada di sana. Pokoknya kalau misalkan ada kejadian yang aneh dan janggal, si pemilik asrama saat itu nyuruh ke empat orang ini, teman-teman si Zea dan juga si Zea juga, untuk mengabaikan kejadian yang aneh ini. Saat itu si pemilik asrama memang nggak jelasin apa yang sebenarnya terjadi dengan ruangan kamar yang kosong ini dan kenapa pintunya itu digembok, dikunci dengan benar-benar rapat dan gak ada orang yang nempatin. Yang si Zea dan juga teman-temannya tahu itu cuma satu. Kalau ada yang aneh mereka harus mengabaikan ruangan yang ada di sebelah kamar si Zea. Nah, malam berikutnya sekitaran jam 10 malam saat itu si Nelly pengen pergi ke toilet. Karena takut mondar-mandir sendirian, dia ngajakin si Zea untuk nemenin dia. Nah, saat mereka sampai di pintu toilet, si Zea ini nunggu di luar, sementara si Nelly itu masuk ke dalam. Gak lama setelah itu tiba-tiba si Zea dari luar toilet ini tuh mendengar ada orang yang sedang ngobrol sama temannya, yaitu si Nelly. Nah, Zea bingung, siapa coba orang yang ngajakin si Nelly ini ngobrol di toilet. Saat itu juga si Zea itu berusaha untuk ngebukain pintu toilet, tapi anehnya pintu toilet ini tiba-tiba kayak kekunci dari dalam. Saat itu si Zea langsung spontan ya, dia teriak, "Nel, lu ngomong sama siapa sih di dalam?" Si Nelly saat itu dia langsung bales, dia tuh ngomong, "Ada ibu-ibu yang ngajakin gua lagi ngobrol. Tunggu sebentar." Pada saat itu si Zea dia tuh nggak mikir yang aneh-aneh. Karena pada saat si Nelly ini masuk ke dalam toilet, ternyata si Zea itu sempat pergi dari lokasi toilet sekitaran 3 menitan untuk ngambil air untuk ngebasuh mukanya, nyuci mukanya. Dan di sini si Zea juga sempat ngelihat ada ibu-ibu berkerudung yang sempat ngumpul di asrama kayak lagi ngebahas sesuatu. Jadi yang ada di dalam kepala si doi mungkin saja pas dia tuh lagi ngambil air untuk nyuci mukanya, ada ibu-ibu yang tiba-tiba lewat di sampingnya masuk ke dalam pintu toilet dan langsung ngobrol sama si Nelly. Tapi anehnya saat si Nelly lagi ngobrol, Zea saat itu juga bingung karena mereka berdua ngobrol ini udah lama banget, selama 20 menitan lebih. Dan anehnya lagi, si Nelly itu gak kedengeran suaranya sama sekali dari dalam. Saat itu juga si Zea langsung curiga, jangan-jangan ada hal buruk yang terjadi dengan temannya. Dan langsung pada saat itu juga si Zea langsung dobrakin pintu toilet, ngecekin pintu satu persatu. Dan pas dia nemuin pintu toilet kamar si Nelly ini, dia tuh langsung nemuin Nelly dalam kondisi tubuhnya ini sudah pingsan dan kepalanya itu dimasukin ke dalam ember yang berisi dengan air.
Saat itu juga si Zeya langsung syok, panik dan kaget. Dia langsung lari keluar dan langsung teriak-teriak manggil ustazah. Ustazah ini adalah si ibu pemilik asrama. Dan pada saat itu juga ya, semua orang yang ada di asrama itu langsung keluar dari ruangan, masuk ke toilet, langsung gotongin tubuh si Nelly, bawa ke dalam kamar mereka. Dan anehnya lagi, setelah si Nelly dibawa ke kamarnya, ibu pemilik asrama ini ngomong ke Zeya, untung aja kamu gak ngeliat ke atas pada saat nemuin si Nelly yang sedang pingsan. Kalau kamu lihat ke atas saat itu juga, kamu pasti pingsan gara-gara ngeliatin sosok muka datar yang sedang bergelantungan di atas. Kalau gua jadi Zeya pada saat itu pas dengar ibu asrama ini ngomong kayak beginian, gua tuh langsung notice dan gua langsung gak mau tinggal di asrama ini karena gua yakin ini pasti ada hal yang gak beres di dalamnya. Seminggu setelah kejadian mengerikan tersebut, hal aneh ini mulai menimpa mereka lagi. Alias pada saat itu sekitaran jam 11 malam, si Zeya dan juga si Anin itu belum tidur dikarenakan mereka masih ngerjain tugas mereka, tugas yang lagi menumpuk. Sedangkan si Nelly sama si Sari ini sudah tidur duluan. Nah, pada saat si Zeya dan Anin lagi sibuk ngerjain tugas mereka, tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki seseorang yang berjalan beriringan dan diikuti dengan suara bunyi lonceng. Bunyinya itu kayak ting, ting, ting. Bunyi lonceng ini berjalan perlahan-lahan melewati kamar si Zeya dan suaranya ini itu berhenti tepat di kamar yang ada di sebelah kiri, yaitu kamar yang kosong. Dari sini si Anin dan juga Zeya pada saat itu panik banget ya, karena mereka langsung ingat dengan kata-kata si ibu pemilik asrama yang saat itu mengatakan kalau ada suara yang aneh-aneh di kamar sebelah atau ada kejadian yang janggal, mereka nggak boleh keluar kamar, terus nggak boleh ngetokin pintu yang ada di sebelah sana. Pokoknya kalau ada yang aneh-aneh itu harus diabaikan. Keesokan paginya si Zeya dan juga Anin ini bercerita ke teman-teman yang ada di asrama. Dan ternyata banyak dari penghuni asrama ini pas malam itu mereka juga mendengar suara lonceng ini berjalan melewati kamar mereka dan berjalan ke atas berhenti di kamar yang kosong. Oke, itu dia video kita hari ini tentang thread cerita horor. Gimana, suka apa enggak kalian dengan cerita gua kali ini? Kalau kalian suka dengan video gua hari ini ya, kalian bisa kasih gua like dan share video ini. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa kasih gua dislike aja, nggak apa-apa. Dan kalau misalkan banyak yang suka kalau untuk gua ngebahas cerita horor ini, besok gua bakalan bikin cerita video selanjutnya, tapi yang akan gua bahas ini adalah tentang cerita-cerita horor. Ya kalau misalnya video kali ini nggak begitu horor ya maklumin lah ya, karena ini adalah pertama apa kedua kalinya gue bikin kayak beginian. Ya intinya gue masih baru banget bikin cerita horor ya. Dan ya maklumin lah intinya. Dan ya sudah pasti kalau kalian bertanya seram apa enggak, ya makin lama videonya bakalan semakin horor. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan horornya bagaimana, nantikan terus di channel Game 90 Net. Karena gue akan terus ngeceritain tentang kisah-kisah yang lebih horor. So dukung gue terus guys dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya guys, supaya kalian gak akan ketinggalan update notif pas gua upload video baru lainnya. See you guys on the next video and stay lumos.